Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa bidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan, yaitu mencari ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam, yani habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, para tabi'in atba tabi'in, dan kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin, bapak-bapak yang mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita meneruskan kajian kita, yaitu Kitab Lubabul Hadis, bab yang ke-15, yaitu menerangkan tentang keutamaan salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisah asyara fi fadilatis sunnani. Al-babul khamisah asyara fi fadilatis sunnani. Ini bab yang ke-15, menerangkan tentang keutamaan sunnah. Sunnah di sini yaitu salat sunnah yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyrata rakaatan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 12 rakaat, yaitu salat sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan bagi orang yang melaksanakan sehari semalam, yaitu dibuatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. 12 rakaat salat sunnah
yaitu sholat sunnah yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib itu artinya beriring-iring atau mengiring-ngiring di antara sebelum atau sesudah. Sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Ketika kita bisa melaksanakan satu hari satu malam sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat ini, maka kata Nabi SAW, Allah akan bangunkan rumah untuk orang tersebut di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sholat sunnah-sunnahnya yang 12 tersebut? Di sini ada dua pendapat bahwa ini qaul dua-duanya sahih. Ini keterangan yaitu hadis Nabi itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dan Abu Dawud dan Nasai, dari Ibnu Majah, dari Ummi Habibah. Dua pendapat tentang sholat sunnah yang 12 rakaat tersebut yang dinamakan rawatib. Yang pertama menurut pendapat yaitu Syekh Tirmizi. Di antara yang 12 rakaat tersebut kata Syekh Tirmizi, yang pertama arba'an qabla zuhri, yaitu 4 rakaat sebelum sholat fardu zuhur. Berikutnya wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sholat sunnah sesudah sholat zuhur. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan berikutnya 2 rakaat sesudah sholat fardu isya. Jadi total keseluruhannya 12 rakaat. Boleh dihitung. Sebelum zuhur, sholat zuhur, fardu zuhur 4 rakaat. Sesudah sholat fardu zuhur 2 rakaat, 6. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 8, ya. Kemudian 2 rakaat sesudah isya, 10. Berikutnya yang terakhir yang dari 12 rakaat itu wa raka'ataini qabla sholatil fajri, yaitu 2 rakaat sebelum sholat fajar. Artinya sholat fajar di sini sudah masuk waktu sholat subuh. Udah ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan dilaksanakanlah yang dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Keseluruhan 12 rakaat. Maka Allah akan bangunkan rumah untuknya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut pendapat Syekh At-Tirmizi. Berikutnya menurut keterangan An-Nasai, bahwasanya yang 12 rakaat tersebut salat sunnah, yang pertama arba'a rakaatin qabla zuhri. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian wa raka'ataini qoblal asri, 2 rakaat sebelum asar. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini qabla sholatil isya'i, 2 rakaat
sebelum sholat isya. Beda. Menurut keterangan At-Tirmizi 4 sebelum sholat fardu zuhur, ya. Kalau menurut An-Nasai dari awal 4 sebelum zuhur sama, 2 sesudah sholat zuhur sama, kemudian 2 sebelum asar. Nah, ada beda tuh, ya. Kemudian 2 sesudah maghrib. Terakhir 2 sebelum sholat fardu isya. Tapi dua-duanya ini soleh. Perawinya itu langsung dari Ummi Habibah. Silakan. Jadi karena sudah tahu, tinggal mau yang mana. Yang penting kita melaksanakan sholat sunnah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla az-zuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'a qabla al-'asri dakhala al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum salat zuhur, kemudian 4 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Kita melaksanakan 2 sholat sunnah qobliyah subuh. Khasiat sholat sunnah qobliyah subuh itu amat sangat luar biasa. Bahkan Nabi menyampaikan betapa besarnya itu pahalanya, betapa lebih baiknya itu pahalanya, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Apa kata Nabi? Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan isinya. Itu khasiat sholat sunnah qobliyah subuh. Makanya menurut pendapat mazhab dari Imam Syafi'i, sholat qobliyah subuh tersebut dihukuminya adalah sunnah mu'akkad. Artinya sunnah mu'akkad itu amat sangat dipentingkan. Maksudnya sunnah mu'akkad itu sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi. Tuh sunnah mu'akkad tuh. Nah kalau sunnah ghair mu'akkad itu sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi. Tapi pahalanya pun luar biasa. Cuman bedanya, ketika kalau sempat dan mau, silahkan mengerjakan sholat sunnah yang ghair mu'akkad. Itu. Ketika kita tidak ada kesibukannya lain, waktu kita luang, kerjakan. Muka itu yang mu'akkadkah, muka itu yang ghair mu'akkadkah, semuanya kerjakan. Itu. Karena ini semuanya sangat penting. Maka ketika kita sholat qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, maka kata Nabi SAW akan dimasukkan ke dalam surga. Amalkan. Berat ini, berat ya. Biasanya kadang-kadang kita ngelaksanain itu yang wajibnya saja biasanya. Oh itu mah sunnah ini, jangan ngomong begitu. Kalau urusan sunnah, kalau tidak mau, ya bilang aja enggak. Ya, tapi jangan menghukumi lah itu mah sunnah ini, jangan begitu. Karena sunnah juga terbagi 2. Yang dikhawatirkan ketika kita berbicara sunnahnya yang muakkad. Bahkan yang sholat qobliyah subuh tersebut, menurut keterangan selain daripada mazhab Imam Syafi'i, itu dihukuminnya itu wajabat lahu.
wajib tuh kepada sholat qobliyah subuh tersebut. Makanya ada nih yang kadang-kadang orang mau ngelaksanain sholat wajib subuh, dia nggak keburu ngelaksanain qobliyah subuh. Udah jangan heran, karena itu ada pendapat di luar daripada mazhab Imam Syafi'i. Ya, justru diwajibkan ketika dia tidak melaksanakan qobliyah subuh tersebut, dia merasa berdosa karena itu diwajibkan. Padahal sunnah kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, tapi sunnahnya yang muakkad. Ketika pas sholat subuh, imam sudah mulai sholat fardu subuh. Nah, dia tidak melaksanakan sholat qobliyah subuh. Yang dia punya patokan hukum wajib, maka dia melaksanakan sholat sunnah setelah sholat fardu subuh. Jangan aneh, ya. Jangan, Pak, Bapak habis sholat subuh, sholat lagi, sholat apa itu? Nggak ada. Nah, kalau dia pendapatnya ngambil luar daripada mazhab Imam Syafi'i, maka boleh. Cara usolinya, ya seperti qobliyah. Mau disebutkan qobliyah kah, mau tidak kah, yang penting sholat sunnah, meniatkan bahwa orang tersebut melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Padahal sesudah subuh. Itu menurut pendapat yang daripada selain mazhab Imam Syafi'i. Itu. Jangan aneh ya. Kecuali kita ngambil pendapatnya dari mazhab Imam Syafi'i. Sudah sholat subuh, nggak keburu sholat qobliyah subuh, udah jangan laksanakan lagi, karena kita sudah ketinggalan sholat qobliyah subuh. Itu bedanya. Berikutnya kata Nabi SAW, man sholla qabla zuhri arba'an kana ka'adlin raqabatin min bani Ismail. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat sebelum zuhur, sebelum fardu zuhur 4 rakaat, ka'adli raqabatin min bani Ismail, maka orang tersebut pahalanya seperti memerdekakan, yaitu hamba sahaya di zaman Bani Ismail. Siapa yang pernah memerdekakan di zaman Bani Ismail? Yaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Itu diantaranya. Maka pahalanya sama dengan memerdekakan, yaitu di zamannya zaman Nabi Ismail alaihissalam. 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat zuhur. Ya, biasanya kita mah suka ngelaksanainnya cuman 2 rakaat saja biasanya. Nggak apa-apa, tapi kalau sempat waktu, masih luang waktu, kalau mau sholat lagi, kerjakan sholat lagi. Jadi sebaiknya 2 melaksanakan sholat sunnahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Itu 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Berikutnya kata Nabi SAW, man sholla raka'ataini fi khala'in la yarahu illallahu wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nari. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat 2 rakaat, yaitu tanpa dilihat oleh orang, la yarahu, tanpa ada yang melihatnya, tanpa dia pengen dilihatnya, illallah, kecuali hanya Allah yang tahu, wal malaikatu, dan para malaikat, maka kata Nabi SAW, kutibalahu bara'atun minan nar, maka orang tersebut akan ditulis karena sholatnya itu tidak dilihat orang-orang dan tidak pengen dilihat orang, atau orang lihat dia, artinya di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, seperti di rumah nih. Sholat apa tersebut? Itu menandakan sholat sunnah lain daripada rawatib. Apa itu sholatnya? Sholat tahajud kah? Sholat tasbih kah? Sholat witir kah? Sholat malam-malam. Ya, itu. Justru keafdolan sholat tersebut, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir, dan sholat sunnah yang lain itu, afdolnya itu di rumah. Biar dapat keterangan Nabi yang di sini. Ketika kita di tempat sepi tanpa ada yang melihat kita,
maka akan dituliskan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu terbebas dari api neraka. Itu. Kalau sholat rawatib kan orang tahu, ya, tahu. Nah, ini berbicara kalau sholat selain daripada rawatib. Bagaimana Ustadz? Saya misalkan di rumah nih mau berangkat karena sudah waktu azan, ya, udah waktu azan saya berangkat, takutnya nggak keburu saya ngelaksanain sholat sunnah qobliyah. Saya ngeburu aja di rumah sholat qobliyah dulu. Setelah itu saya berangkat. Ketika saya nyampe ke sana, udah lagi melaksanakan wajib sholat fardunya. Boleh. Yang qobliyah boleh, asal jangan ba'diyah pulang ke rumah. Ba'diyah itu ketika setelah sholat fardunya kita laksanakan di masjid atau di musola, langsung ngelaksanain sholat ba'diyahnya. Tapi kalau qobliyah boleh di rumah juga, ya. Ketika kita pengen biar keburu, ya. Saya mau ngelaksanain sholat rawatibnya di rumah aja. Diniatkan mau sholat berjamaahnya, wajibnya ke masjid, tapi takut ketinggalan, diburu di rumah. Bacanya yang cepat. Cepatnya artinya jangan cepat kayak jangan. Artinya ketika baca tasbih biasa 3 kali, baca 1 kali. Boleh. Gitu. Tapi kalau mau 3 kali silahkan. Ya. Itu untuk sholat qobliyah. Boleh qobliyah mah. Qobliyah isya kah? Atau qobliyah maghrib kah? Boleh. Nah, ini berbicara masalah sunnah selain daripada rawatib itu, yang akan dibebaskan dari api neraka itu adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah malam tanpa ada orang yang melihat di tempat yang sunyi, mau di kamar kah, mau di gunung kah, mau di mana di tempat yang tidak ada orang yang melihat, maka akan dicatat orang tersebut bebas dari api neraka. Insya Allah. Ternyata pahala sunnah luar biasa. Luar biasa. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yusalli fi baitin muslimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahu jannata bila hisabin. Hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seorang hamba yaitu melaksanakan salat di rumahnya muslimin birukuin tamin, yang tempat gelap, dalam keadaan gelap, tapi dia tetap menyempurnakan rukuknya. Birukung itamin, kesempurnaan rukuknya tetap dijalankan. Kemudian wasujudi tamin, sama sujudnya pun seperti biasa dalam keadaan terang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannata bila hisabin, maka wajib bagi orang tersebut itu masuk surga tanpa dihisab. Itu baru sholat sunnah, belum yang wajib. Pahalanya luar biasa. Kita sholat di rumah dalam keadaan gelap. Ini zamannya dulu kan belum ada lampu kayak begini, tempel. Nah, ketika di zamannya sekarang mati lampu, kita mau melaksanakan sholat di malam hari, tapi kita sempurna di ruku kita, di sujud kita, seperti biasa halnya terang, maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga tanpa dihisab. Subhanallah, luar biasa ini. Salat apa? Bebas. Kalau salat tahajud harus tidur dulu syaratnya ya. Kalau nggak tidur nggak sah salat tahajudnya. Karena sholat tahajud itu disyaratkan tidur. Mau 5 menit kah, mau 3 menit kah, penting ada tidur aja. Setelah bangun tidur, barulah boleh melaksanakan sholat sunnah tahajud. Adapun ketika tidak tidur, pengen ngelaksanain sholat malam, silahkan. Ya, asal jangan melaksanakan sholat tahajud. Sholat malam, nggak apa-apa. Gitu. Yang cari yang pendek, kita nggak punya niat apa-apa, saya nggak ada hajat apa-apa. Nggak ada apa-apa, udah saya pokoknya niat sholat malam aja. Usolli sunnatal laili ta'ala. Allahu akbar, selesai, dapat pahala sholat malam tuh. Itu. Ya. Apalagi dalam posisi keadaan gelap. Seperti di mana? Seperti di pegunungan yang tidak ada lampu, ya kan? Tetap tapi dia normal seperti biasa. Maka pahalanya sangat luar biasa, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bukan sunnah, wajib bagi orang tersebut dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Allahu akbar.
Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahun nasu faqad bari'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalali." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat tanpa ada orang yang melihatnya atau tanpa ada yang melihat dia, yaitu manusia, maka orang tersebut terbebas dari kemunafikan. 1. Kedua, wal kufri, dari kekufuran. Ketiga, wal bid'ati wad dhalalah, bid'ah yang sesat. 3 keuntungannya ketika kita melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat di malam hari tanpa ada orang yang melihat kita, tanpa ada yang pengen dilihat sama orang, maka orang tersebut, kata Nabi SAW, akan dibebaskan dari kemunafikan, kekufuran, dan bid'ah yang sesat. Ini berbicara sunnah luar biasa pahalanya. Laksanakan, ya, amalkan, karena ini sangat penting, suka dilaksanakan oleh Nabi, terutama sholat sunnah yang muakkad tersebut. Jangan ini mah kebalik, ketika ada mertua di rumah, sholat dilama-lamain, ya, pengen dapat nilai dari mertua, misalnya, ya, mertua nih sholat sunnah malam. Allah, suara keras, kedengar sama mertua, menantu, alhamdulillah, rajin sholatnya, dilamain, bacanya juga, sujudnya juga dilamain. Ketika tidak ada mertua, sholat sendirian kayak kilat. Bapak, selesai. Nah, itu nggak boleh. Mau dilihat orangkah, mau tidak dilihat orangkah, kita seperti biasa. Itu pengen mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai. Cuman di sini dibagi-bagi nih, ketika ada sholat malam tanpa dilihat orang, pahalanya seperti itu. Ketika yang dilihat orang seperti apa. Cuman kita tidak ada rasa pengen dipuji. Adapun makhluk yang memuji kita, itulah kuasa Allah yang mengangkat derajat kita, membaguskan kita sebagai makhluk ciptaan Allah oleh makhluk lain. Boleh, karena memuji seseorang itu di atas keahliannya dia itu boleh memuji, ya, boleh. Subhanallah, kamu luar biasa, pinter kamu bikin ngerakit mobil, itu dikembalikan ke Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian kata Nabi SAW, man shalla qoblal asri arba'an harramallahu 'alan nari. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka kata Nabi SAW, haramallahu 'alan nari, maka diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat ke dalam neraka. Allahu Akbar. Orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, ini kata Nabi, pahalanya itu akan diharamkan orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Berarti wajib ke dalam surga, diharamkan masuk ke dalam neraka. Berarti wajib ke surga. Karena ini doanya Nabi. Jadi Nabi berdoa, Allahumma irhama, mendoakan tuh kepada orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat tersebut. Maka doa Nabi tersebut dikabul oleh Allah. Itu beda sama kita. Kita ngedoa sehari 2 hari nggak dikabul, bosan lah. Mau ngedoa lagi, saya udah capek ngedoa udah 3 hari nggak dikabul. Gitu. Tapi kalau para nabi enggak. Ketika bermunajat kepada Allah langsung dikabul. Nah, inilah diantara doanya Nabi yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwasanya orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat fardu asar, maka haram bagi orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Artinya bebas.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita walaupun ngelaksanain dua juga. Kan biasanya ke sini dua biasanya ya, dua. Tapi mudah-mudahan walaupun dua kita niatkan itu salat sunnah, Allah ridho terhadap dua kita. Ya, karena saya pun hanya bisa ngomong. Pelaksanaannya berat. Ya, berat pelaksanaannya. Kayak tadi, Allah akan membangunkan rumah di surga 12 rakaat, mana-mana 4 sebelum zuhur. Saya kadang-kadang 2 di sini sebelum zuhur. Habis zuhur 2, suka ngelaksanain kalau 2 mah. Mau asar 4, kadang-kadang 2 doang. Mau maghrib 4, 2 doang. Habis maghrib 4, 2 doang. Sebelum isya 4, 2 doang. Sesudah isya 4, 2 doang. 4 sebelum subuh, 2 doang. Walaupun 2 kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita yang begitu sedikitnya, yang tidak khusyuknya kita, Allah ridho, Allah menerima ibadah kita. Itu berat, Pak. Kalau ngomong kayak begini mah gampang, Pak. Ngomong mah gampang, ngomong mah. Ya. Pelaksanaannya yang berat. Ngomong bla bla bla, prakteknya yang berat. Nah, disitulah kita berusaha agar kita bisa melaksanakannya. Artinya kita bisa mengamalkannya. Apa yang diterangkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi raq'ataini qabla ayyatakallama kutibata fi illiyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang sholat sesudah maghrib 2 rakaat qabla ayyatakallama, dan dia belum berkata-kata, dia belum ngobrol urusan dunia, dia belum ngobrol tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka langsung melaksanakan 2 rakaat di sini sebelum berkata-kata yang lain urusan dunia, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah kepada malaikat itu catatan yang khusus untuk orang tersebut. Di mana illiyin itu artinya khusus amalan yang baik untuknya. Tuh. 2 rakaat. Di mana? Yaitu setelah melaksanakan sholat fardu maghrib. Udah sholat fardu maghrib, apa dulu yang kita kerjakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar minimal 3 kali. Ya, ini pandangan mazhab Syafi'i ini. Ya, istighfar 3 kali. Setelah beristighfar 3 kali, memohon ampun untuk diri, untuk kedua orang tua, sanak beraya, saudara-saudara, kemudian saudara kita seluruhnya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup, yang mati, seluruhnya. Ampuni ya Allah dosanya. Mana li wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Setelah itu barulah kita memohon dijauhkan dari api neraka kepada Allah. Allahumma ajirna minan nar ketika jadi imam. Tapi kalau sendiri di rumah atau salat sendiri, Allahumma ajirni minan nar, jauhkan dari api neraka ya Allah. Baca minimal 3, mau panjang 7. Kemudian setelah itu beres istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kelewat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Minimal 3. Maksimal 10. Ya. Aduh malas 3, 1 aja boleh? Boleh. Daripada enggak. Ya. Ya. Terus setelah itu membaca tasbih, setelah berdoa kepada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam ilaika ya'udus salam, taruh di tempat yang baik tuh. Allahu Akbar. Surga Firdaus segala macam, minta kepada Allah agar dikabul doa kita setiap habis sholat, barulah membaca tasbih. Ilahi rabbi anta maulana subhanaka subhanallah 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 subhanallah, minimal 33 kali. Masih banyak juga udah diminimalin 33. Ustaz banyak. Gimana kalau 11? Boleh? Boleh. Gimana Ustaz 11 juga masih malas banyak?
3 boleh, boleh. Ustadz 3 juga, duh malas saya kerjaan mepet banget mau kerja nih, 1 aja ya boleh ya? Boleh. Daripada enggak. Udah. Setelah beres baca tasbih Allahu Akbar, kemudian Alhamdulillah 33. Setelah Alhamdulillah Allahu Akbar. Beres baca tasbih, berdoa kepada Allah agar diampuni seluruhnya dosa-dosa kita. Udah tuh beres itu baru melaksanakan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Adapun menurut pendapat yang lain silakan. Ada yang orang diawali dengan baca istighfar 3 kali atau 10 atau 11 atau 33, ada yang 100. Bagus Ustadz, bagus. Udah istighfar saya baca Al-Ikhlas Ustadz saya 3 kali. Gimana Ustadz? Karena keterangannya jelas siapa orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali maka hafal 1 Quran pahalanya. Boleh Ustadz? Boleh. Gimana Ustadz setelah saya baca Fatihah saya baca ayat kursi 1 kali atau 2 atau 3? Boleh? Boleh. Cuman menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikategorikan zikir hasanah adalah yang saya pertama tadi sebutkan. Itu. Ya. Maka kata Nabi SAW akan dicatat orang tersebut yang sebelum berkata-kata urusan dunia melaksanakan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat di catatan khusus amal soleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 rakaatin ba'dal isya'i qabla ayyatakallama fa ka'annama adraka lailatul qadri fil masjidil harami. Berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, kemudian dia belum berkata-kata urusan dengan temannya, apakah dengan siapa di situ, maka orang tersebut akan mendapatkan pahalanya, yaitu seperti pahala Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Orang yang sholat sunnah setelah sholat isya tidak berkata-kata kecuali zikir hasanah yang tadi, beres dia sholat 4 rakaat, kemudian setelah beres dia melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sesudah sholat isya, maka orang tersebut kata Nabi SAW diberikanlah pahalanya bagi orang tersebut yang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat, yaitu sebesar atau pahala Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Masya Allah. Ya, kita mah suka 2 ya. Saya juga suka 2 habis isya. Malas, mau nambahin lagi malas. Malas. Ada juga yang dinamakan apa? Salat sunnah awabin. Apa tuh salat sunnah awabin? Salat sunnah sesudah maghrib 6 rakaat, 2. Maka orang tersebut ketika melaksanakan salat sunnah awabin yang 6 rakaat setelah salat isya, maka orang tersebut pahalanya yaitu selama 50 tahun. Ya. Amalin ya, amalin. Insya Allah ini pahalanya yaitu pahala Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Hadis berikutnya kata Nabi SAW, man shollat duha sintai asrata rakaatin imanan wahtisaban kataballahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin wa rafa'a lahu alfi darajatin wa banallahu lahu baitan fil jannati wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Hadis berikutnya kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, ya, utama itu sholat duha itu 8 rakaat. Kalau mau lebih utama lagi 12 rakaat. Boleh sholat duha 12 rakaat, boleh 2. Ustaz kebanyakan lah sholat duha, banyak begitu. Saya 2 aja, boleh. Boleh, ya. Sholat sunnah duha gitu. Di sini dijelaskan sholat sunnah duha sintai asrata rakaatan, yaitu 12 rakaat, imanan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban tidak mengharapkan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kataballahu alfi
kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sejuta-juta kebaikan. Ya. Ketika orang tersebut melaksanakan salat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sejuta kebaikan. Jamaah tuh bisa Allah berikan di dunia, terus di akhiratnya diberikan lagi. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tuh khasiatnya duha tuh, salat duha. Ya. Bisa saja Allah tidak berikan di dunia, biasa-biasa saja, semuanya seluruhnya di akhirat pahala duha dikasihnya. Karena salat duha itu luar biasa pahalanya. Maka dalam keterangan siapa yang melaksanakan sholat sunnah duha, maka orang tersebut akan disenangkan, akan dibahagiakan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Disenangkan dunia, disenangkan akhirat. Yang malas ngelaksanainnya 12 rakaat. Maka orang tersebut akan dicatat 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin, dan akan menghapus 1 juta kejelekan, 1 juta keburukan. Kemudian wa rafa'alahu alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat derajat kepada orang yang melaksanakan salat duha 12 rakaat, yaitu 1 juta derajat. Ya. Kemudian berikutnya wa banallahu lahu baitan, dan Allah akan membangunkan rumah untuk orang tersebut fil jannati, di surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang tersebut yang melaksanakan salat duha, salat sunnah duha 12 rakaat kullaha, seluruhnya. Insya Allah. Gimana Pak Ustaz cara niatnya? Usolli sunnatad duha'i rakaataini lillahi ta'ala. Boleh. Atau usolli sunnatad duha'i rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 12 rakaat. Setelah sholat, setelah beres baca niat, kemudian baca suratul Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat khusus di duha tersebut. Mana yang pertama? Yaitu membaca wasyamsi waduhaha. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua setelah suratul Fatihah, yaitu membaca surat wadduha. Surat ad-duha, wadduha. Yang pertama suratnya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian di surat yang rakaat yang kedua wadduha wal laili idza saja. Setelah beres melaksanakan salat, mengucapkan salam, membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Dibaca. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwatuka wal qismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i wa in kana muhsinan wa in kana itu luar biasa. Itu khasiatnya itu Allah akan memberikan kesenangan bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah duha 12 rakaat. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Karena khususnya ini kajian juga untuk diri saya pribadi. Karena saya hanya bisa baca dan belum bisa mengamalkan. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini, khususnya itu mengingatkan diri saya sendiri untuk bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang diterangkan oleh Nabi dan umumnya para jemaah sekalian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.